وأسراف وصالحين نخص خصوصا إلى الإمام الأصبهاني والشيخ محمد بن قاسم الغزي والشيخ إبراهيم البيجوري أن الله يتغشاهم جميعا بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم على هذه النيات ولكل نية صالحة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasuli wa du'a ilal huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi. Hadirin sekalian, jamaah mushola Darussalam Cipta Mulia yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini seperti biasanya kita melanjutkan mengaji dan mengkaji kitab fikih di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Judul kitabnya adalah Kitab Fathul Qarib Al-Mujib karya al-Imam Muhammad ibn Qasim al-Ghazi, yang pada pagi malam hari ini kita masih membahas berkaitan dengan muqaddimah kitab Fathul Qarib, kitab terjemah panjenengan, halaman 14 bagian agak ke bawah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang lalu kita membahas berkaitan dengan sholawat yang biasa kita sampaikan ini. Sholawat ini ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada para dzurriyyah, kepada para sahabat-sahabat Nabi dan kepada dzurriyyah keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ungkapan kitab Fathul Qarib ada ungkapan wa ala alihi thahirin. Shalawat dan salam itu terlimpahkan juga kepada keluarga Nabi at-Tahirin yang suci. Siapa yang disebut dengan ungkapan keluarga Nabi itu? Mereka itu adalah kama qala Syafi'i, sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan keluarga Nabi itu aqaribuhul mu'minuna
kerabat beliau yang mukmin min Bani Hashimin, dari kelompok Bani Hashim, wa Banil Muttalibi, dan kelompok Banil Muttalib. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau menurut Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan keluarganya Nabi itu adalah kerabatnya Nabi, karib kerabatnya Nabi, tapi yang mukmin, yang dari jalur Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itu kakek-kakeknya Nabi itu, di atas itu ada namanya Hashim, dan dia punya saudara namanya Al-Muttalib. Nah, anak cucunya Al-Muttalib namanya Bani Muttalib, anak cucunya Hashim namanya Bani Hashim. Dua kelompok inilah yang dari dulu senantiasa membantu perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan kalau ada ungkapan salawat dan salam yang ditujukan kepada wa ala alihi tahirin, kepada keluarganya Nabi yang suci, ya berarti karib kerabatnya Nabi dari Bani Hashim maupun Bani Muttalib. Waqila, ada lagi yang luas lagi yang dinamakan keluarga Nabi, sekalipun waqila bisa jadi bukan pendapat yang kuat, tapi wakhtarahun Nawawi, pendapat ini justru dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan keluarga Nabi, ya, yang dimaksud dengan wa alihi tahirin, innahum kullu muslimin, bahwasanya yang dimaksud dengan keluarga Nabi itu seluruh orang muslim. Setiap orang muslim berarti termasuk jenengan. Nikilah dimanapun saja orang bersolawat, kula jenengan angsal ganjaran. Itu hebatnya tiang muslim itu. Makanya diwolak-walik ditekuk ya nopo, tiang muslim itu masih banyak faedahnya daripada dia kemudian ateis tanpa Tuhan. Betul tak mengaitnya jelas gitu. Jadi menentuk aja orang muslim pun dapat dumoni sholawat. Dia jangankan dia ketiduran, ya, dia mendapatkan doanya assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu berapa juta, ratus juta orang yang sholat setiap saat. Kita mesti mendapat pahala seperti itu, dapat doa selamat dari apa itu orang-orang yang melaksanakan sholat. Kemudian wala'ala, dan mungkin bisa jadi qaulahu, ucapan musannif pengarang kitab yang ada dalam kurung itu, kata-kata wa ala alihi tahirin, ungkapan kata at-tahirin itu muntazaun diambil min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, wa yutahhirukum tathira. Biasanya di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-33 itu bagian daripada yang biasa kita baca ketika pulau panjenengan tahlil dulu kan wonten rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid innama yuridullah
ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Itu dari ungkapan itu wa yutahhirukum tathira. Di sini ya, dari firman Allah yang ungkapan yang seperti ini, di sini dikatakan Al-Ahzab 33 bahwasanya keluarga Nabi itu adalah keluarga besar Nabi, adalah manusia yang suci akidahnya. Pada situasi kondisi orang sudah lupa kepada Allah, justru mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendekat dengan Nabi, satu rumah tangga dengan Nabi, istri-istrinya Nabi, putra-putrinya Nabi, anak cucunya Nabi. Mereka ini adalah manusia yang disucikan. Wa ala sahabatihi, dan salawat dan salam itu juga tercurahkan kepada seluruh sahabat Nabi. Kata-kata sahabat itu jam'u sahibin Nabi, merupakan jamak dari ungkapan sahib, sahabatnya Nabi. Wa qauluhu, sedangkan ucapan ajma'in ya, wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in, itu takkidun li sahabatihi, itu taukid maknawi untuk lafaz sahabat. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikatakan dalam ungkapan kitab ini, summa, kemudian zakara, telah menuturkan al-musannifu. Kata-kata al-musannif itu berarti kalau di sini maknanya adalah pengarang kitab Matnul Ghayah wa Taqrib Al-Imam Abu Syuja, yang ada catatannya dalam kurung itu. Tsumma dzakara al-musannifu, kemudian telah menuturkan al-musannifu Al-Imam Abu Syuja Ahmad bin Husain Al-Asbahani, annahu, bahwasanya dia itu mas'ulun, diminta, fi tasnifi hadzal mukhtasari, di dalam mengarang ringkasan ini. Beliau Al-Imam Ahmad bin Husain Al-Asbahani ini diminta oleh murid-muridnya untuk mengarang satu mukhtasar ringkasan fikih yang sangat penting untuk pegangan hidup mereka. Maka jadinya kitab Matnul Ghayah wa Taqrib, yang kitab biasa kita singkat dengan ungkapan kitab takrib, yang oleh kiai-kiai disingkat dengan ungkapan takrib itu takrani urip. Jadi mengaji kitab takrib ya pun cukup, takrani urip bisa atim gayunan dinai kalau itu ya di situ. Semua yang Anda tanyakan dalam masalah kegiatan kesehatan ada semua di takrib, tergantung kita bisa buka atau enggak. Ya ada, bukan soal buka dan tidak, kita bantuin. Ya ini makanya ini ngaji ini penting. Ya. Biqaulihi, dengan ucapan beliau, sa'alani, telah datang kepadaku, ba'dul asdiqai, sebagian teman. Kata-kata asdiqa jam'u sadiqin. Telah datang kepadaku sebagian teman. Kemudian wa qauluhu, dan ucapan beliau, hafizahumullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala menjaga mereka.
Ini merupakan jumlatun du'aiyatun, kalimat yang isinya doa. Jadi biasa panjenengan menyebut teman hafizahullah, semoga Allah menjaga dia, menjaga tubuhnya, menjaga akidahnya, menjaga agamanya, doakan Allah. Lek si urip hafizahullah, lek pun mati rahimahullah. Ojo si urip rahimahullah itu almarhum ya. Jadi almarhum itu cocoknya nih rahimah gayus mati. Ojo wae almarhum kamu ya. Hafizahullah. An-a'mala, mereka meminta kepada aku an-a'mala agar saya membuat mukhtasaran, sebuah kitab ringkasan. Mukhtasar, kitab ringkasan. Yang dimaksud dengan mukhtasar itu yaitu satu kitab qalla lafduhu, yang sedikit lafadznya, wa kathura ma'nahu, dan banyak maknanya. Sedikit lafadznya, syarat dengan makna, itu adalah mukhtasar. Jadi ya, ini menjadi satu catatan kehidupan kita. Hidup itu ya seperti ini. Orang jangan berpanjang-panjang, kehidupan ini cukup ya. Jadi waktunya sedikit tapi penuh dengan syarat, dengan makna. Itu mukhtasar. Fil fikhi, di dalam kitab fikih, di dalam ilmu fikih. Jadi telah meminta kepadaku sahabat-sahabatku, maksudnya murid-muridnya beliau, agar beliau ini mengarang satu kitab yang mukhtasar, yang ringkas, lafadznya sedikit tapi maknanya dalam. Ya. Kan banyak kata-kata yang singkat tapi maknanya dalam. Ya. Contohnya, diamku untuk mendiamkanmu. Bahkan kan kayak bahasanya sederhana gitu, tapi kan maknanya dalam. Diamku untuk mendiamkanmu. Maksudnya ngomong kan malaikat semenengahku. Itu kan panjang gitu maksudnya. Nah, huwa yang dimaksud dengan fikih sekarang. Apa sih yang dimaksud dengan ungkapan fikih itu? Fikih niku lughatan. Fikih menurut arti bahasa adalah al-fahmu, memahami. Orang dikatakan secara bahasa faqih orang yang paham. Ya. Kan ada ungkapan hadis Nabi yang sering kita dengar itu, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dalam satu ungkapan hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah berkehendak baik, khairan, berkehendak baik kepada orang itu, yufaqihu fiddin, maka dia akan dipandaikan di dalam masalah agama. Faqaha yufaqihu tafqih, itu maknanya dipintar Allah. Jadi kalau orang ngerti agama, itu jadi menjadi orang-orang pilihan dari Allah, dipilih kebaikan. Lah orang senang agama itu ya diawali dari bapak ibu yang ngaji begini ini. Orang nggak bisa kemudian tahu-tahu jadi alim itu buat sadar. Ya, innamal ilmu bitta'allum. Yang namanya ilmu itu harus ta'allum, ngaji. Ya, dalam proses ngaji itu kemudian dia sangat istiqomah dan tidak, semuanya itu adalah ujian ngaji. Untuk proses orang itu dibuat khairan, dibuat baik oleh Allah. Sehingga kalau orang sudah kemudian ngaji dan ngajinya itu kemudian dia gunakan dengan benar, maka
dalam kehidupan keseharian dia mesti tanya, ini kira-kira secara syariat begini benar apa enggak, kok salah, kok dosa, kok didosa ini. Karena apa? Diawali dari ngaji yang seperti ini. Oleh karena itu, untuk mendapatkan ilmu bisa di pondok pesantren, bisa di majelis taklim, bisa halaqah bertemu dengan ulama, bisa mendatangi ulama bertanya. Nah, sehingga dengan cara itu, ketika kita kemudian belajar untuk bisa agama, hakikatnya Allah itu yufaqihu fiddin, memahamkan kita masalah agama, sehingga ketika kita sudah paham, berarti Allah itu berkehendak baik kepada kita. Karena hadisnya mengatakan, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka yufaqihu fiddin, maka dia akan dipandaikan, dimengertikan masalah agama. Orang kalau senang masalah agama, hati-hati senantiasa bertanya, benar kok enggak ya demikian, itu memang dikehendaki khairan, dikehendaki baik oleh Allah. Nah, dan kita kalau masuk yang demikian itu, alhamdulillah. Nah, fikih itu secara makna bahasa, maknanya adalah al-fahmu, memahami. Wastilahan, sedangkan makna istilah yang berlaku di kalangan ulama itu, yang dimaksud dengan ungkapan fikih itu al-ilmu. Fikih itu adalah satu disiplin ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati, ilmu tentang hukum-hukum syariat praktisi yang diamalkan, al-muktasabi yang didapatkan min adillatiha, dari dalil-dalilnya, at-tafsiliyati, dari dalil-dalilnya yang terperinci. Jadi apa yang dimaksud dengan ilmu fikih itu? Disiplin ilmu tentang hukum-hukum syariat praktisi yang langsung diamalkan, yang kemudian diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Dalilnya ya Al-Quran, ya hadis Nabi, ya ijma, ya qiyas. Itu namanya fikih. Jadi fikih diomong lontok tidak diamalkan, itu masih kurang. Contohnya, bagaimana kita sholat yang benar, itu fikih. Syaratnya, rukunnya, adab atau sunnah-sunnahnya, baik sebelum sholat, di dalam sholat, di luar sholat, semuanya berkaitan itu. Nah, itu namanya fikih. Ketika Anda ingin menunaikan zakat fitrah, bagaimana yang benar? Ini caranya, mengawalinya loh. Itu namanya fikih, karena praktisi diamalkan. Jadi dia tidak sekedar hanya ilmu yang diucapkan, tapi prakteknya seperti ini. Maka prakteknya fikih itu sing sae memang kemudian sak pengamalan. Maka Nabi ketika mengatakan bagaimana sholat yang benar, Nabi kan mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku melaksanakan ibadah sholat. Nah, ketika seseorang ini kemudian bisa melaksanakan sholat dengan benar, dari mana dia bisa benar? Ukuran kebenarannya apa? Ningali kanjeng Nabi. Sedangkan ningali kanjeng Nabi dia jauh dari Nabi, yang kemudian melihat ya ulama, guru-gurunya yang sholat, yang mengajarkan sholat. Nah, gurunya lihat gurunya, gurunya lihat gurunya, sampai lihat tabiin, tabiin lihat sahabat, sahabat lihat tabiin. Itu namanya sanad ilmu yang muttasil sambung.
Dan umumnya sholat itu seperti itu. Yang melihat Nabi sholat bukan satu, banyak orang. Ya, oleh karena itu, ya, di dalam kemudian contoh fikihnya sholat itu adalah merupakan apa yang sudah disampaikan oleh Nabi, yang sampai kepada kita dari guru-guru kita. Nah, itu contoh sholat seperti itu, dan itu fikih. Alal madhabil imami, sesuai dengan madhabnya al-imam al-a'zami yang agung, al-mujtahidi mujtahid mutlak, nasiri sunnati penolong sunnah Nabi, wadini dan penolong agama Islam, Abi Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafiq Asy-Syafi'i. Jadi apa itu? Ilmu berkaitan dengan hukum-hukum syariat praktisi yang diambil dari dalil yang terperinci, baik Quran, hadis, ijma' qiyas, menurut madhabnya Imam Syafi'i. Nah, dan Imam Syafi'i punya ijtihad sendiri, ya kemudian hasil ijtihadnya kita pakai dalam kehidupan keseharian kita melaksanakan ibadah. Nah, siapa Imam Syafi'i itu? Sebab kados kula jenengan yang awam niki boten saged langsung hadirin kembali langsung kepada Al-Qur'an. Niku dengan keterbatasan kita boten saged. Sepintar-pintarnya orang di zaman sahabat pun kadang-kadang masih salah memahami ayat Al-Qur'an, karena itu merupakan wahyu Allah, padahal dia ahli bahasa. Apalagi kita belas ke ahli. Ya. Oleh karena itu, supaya kemudian kita tidak salah jalan sebagai orang awam, ya kita ini taklid, mengikuti. Ya, mengikuti yang benar itu mengikuti imam-imam mazhab yang sudah ditunjuk oleh ulama yang sudah kebenarannya teruji. Salah satunya Imam Syafi'i. Sebab dawuhipun Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahla dzikri, ulama, ketika kalian tidak mengetahui. Nah, bagaimana kemudian kita bertanya kepada ulama yang membaca kitabnya, mengikuti beliau, dan yang paling aman mengikuti imam mazhab yang sudah terverifikasi, kebenarannya sudah teruji. Siapa? Salah satunya adalah Imam Syafi'i. Kita bukan mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i yang terbaik di antara mazhab yang lain. Kebetulan guru-guru kita belajar semua dengan mazhab Syafi'i, dan kita pun kemudian yang masuk ke Indonesia ini mazhabnya Syafi'i. Wali Songo itu sudah Syafi'i. Ya, habaib itu sudah tertulis Nabi itu di Syafi'i, yang diajarkan di kitab-kitab Syafi'i. Semuanya umumnya ulama-ulama besar di mazhab pun Syafi'i. Karena apa? Yang paling mudah diikuti oleh orang Indonesia. Hadirin, siapa sih sebenarnya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu namanya adalah Muhammad, putra dari Syekh Idris, namanya Muhammad bin Idris, putra dari Al-Abbas, Muhammad bin Idris bin Abbas. Abbas putra dari Uthman. Nah, ditengarai Uthman bin Syafiq ini adalah sahabat Nabi. Dari kata Syafiq itulah nisbat Imam Syafi'i. Syafiq itu sahabat Nabi. Kebetulan katanya beliau membawa bendera perangnya Nabi. Itu Syafi'i itu.
Walhasil hadirin, orang-orang yang besar muncul kemudian tidak lepas dari mbah-mbahnya yang melakukan kebaikan yang luar biasa. Sekalipun kebaikannya mungkin dianggap biasa. Nah iya, kok anaknya tadi kemudian jadi orang soleh begini. Oh, baik biar rambut musola kamar sampai bisa jadi berkat keikhlasannya. Bahasa ikhlas itu bahasa hati ya. Dan itu yang tahu bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah SWT. Nah, iya, itu sauri bibian senangani nulung. Maka anak putulin hati ini. Maka itu kalau kita lihat sebab atas-atas. Dan itu Al-Quran lah. Itu bahasanya Al-Quran. Kenapa ketika Nabi Khidir ditanya oleh Nabi Musa, kenapa jenengan bangun tembok yang mau roboh di kampung itu, padahal kampung wabe dijahit umbi kawin? Apa kata Nabi Khidir? Ya, wa ammal jidaru li ghulamaini yatimaini. Tembok sing nanti roboh itu milik dua anak yatim. Yang keduanya masih ada di Madinah, di kota, di bawah naungan pamannya yang membesarkannya. Di bawah rumah yang roboh itu adakan surga rumah tinggalan orang tuanya untuk kedua anak ini. Saya bangun besok kalau anak ini kemudian datang, cek api siapa. Kenapa saya membangun ini? Ayat 82 surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma sholihah. Konon bapak itu wong saleh. Betul. Kesolehan bapak merembes kebaikannya pada anak putunya. Kata Imam Qurtubi, ternyata bukan pas bapaknya yang tingkat 7 aja. Babahnya yang tingkat 7 itu merembes kebaikannya. Jadi kalau ada kebaikannya mbahnya sampai merembes pitung turunan di kota ini. Nah yang kita dengar kan, waktu suki itu sampai pitung turunan dia ini boleh. Itu kebaikannya itu kemudian mbahnya itu merembes kebaikannya sampai pitung turunan putu-putu. Ternyata Al-Quran mengatakan wa kana abuhuma sholihah. Tadi lepas jenengan kepingin tinggal anak-anak sing kemudian pun khawatir jenengan insyaallah bagi saya ini solehkan diri Anda dulu. Nanti anak cucu jenengan insyaallah kemudian nurun kesolehan. Kita memaksa anak kita sing soleh, cucu kita sing solihah sama itu, tapi jadi jelas dapat soleh. Ya, jadi apa tadi? Ya. Karena ayat Al-Qurannya wa kana abuhuma sholihan. Kesolehan itu diawali dari bapak. Ya. Oleh karena itu, ketika abahnya soleh, ini akan bisa mengislahkan, mensolehkan istrinya, anak-anaknya, karena mereka akan melihat apa yang dilakukan abahnya. Ya, nokomale akhir zaman kata sekarang ini, anak dikandani mesti sombatan. Ya. Maka kesolehan itu penting. Dan kesolehan itu tidak bisa diwujudkan dalam sekali dua kali. Itu istiqomah aja kan. Membangun kesolehan diri itu harus kemudian dari awal. Ya, makanya kemudian termasuk yang mendapatkan naungan khusus dari Allah, yang biasa hadisnya Bukhari kita dibaca oleh khatib Jumat itu, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang mendapatkan naungan khusus dari Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah pada waktu itu. Yang pertama al-imam al-adil, kemudian di antara yang 7 itu wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Generasi muda, kelompok Gen Z, generasi muda yang tumbuh ibadah kepada Allah. Ono arek enom kok seneng ibadah tekun. Dalam ungkapan sebuah kitab dikatakan
kados-kados malaikat, orang yang perilakunya seperti malaikat. Oleh karena itu, kleono arek nom teku jenengan syukuri. Wong arek nom gelem musala, gelem masjid, gelem ngaji, alhamdulillah. Ojo dungae. Pak Jokowi ini seakan ya mimpi apa kalau jadi jangan syukuri ya mereka lah yang akan melanjutkan perjuangan kita, siapa lagi? Bukan jenengan ya berumur sebelum karena ungkapan namanya dia ya. Oleh karena itu kalau ada majelis taklim, ada orang tuanya bagus, ada anak nomnya bagus juga nih. Dan kalau bisa istiqomah yang berikan itu, karena isinya majelis taklim baik tua maupun muda, tidak ada jeleknya. Ya, bagi tua itu memang kemudian menjadi bekalnya untuk ibadah keseharian. Bagi anak muda untuk mengenalkan dirinya untuk lebih baik lagi, tidak ada jeleknya. Nah, oleh karena itu, ya, kembali kepada bahasan kita lagi, bahwasanya ya termasuk bagian yang kemudian orang-orang yang kemudian diawali anak cucunya bisa menjadi orang baik, orang soleh karena mbah-mbahnya dulu melakukan kebaikan. Seperti Syafiq, Uthman bin Syafiq ini yang membawa bendera peperangannya Nabi. Membawa bendera peperangan itu taruhannya nyawa tuh. Ya, nggak boleh sampai jatuh kalau peperangan zaman itu digowo terus. Itu. Dan itu kan untuk kemudian menguatkan kekuatan pasukan. Oh, berarti Nabi masih lanjut di peperangannya. Nah, itu dipegang oleh kakeknya Imam Syafi'i. Walhasil kalau panjenengan kepingin kemudian ditata anak cucunya, diawali panjenengan dulu yang soleh. Wa kana abuhuma sholihan. Ya, orang tuanya itu adalah orang tua yang soleh. Makanya Nabi Khidir menolong anak rumah yatim tadi. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Dulu hadirin, ketika kita masih SMP atau SMA, guru kita almarhum Kiai Mahfud Asasi Blik-Blik ngaji di Masjid Al-Mukarramah itu dengan kitab Irsyadul Ibadah. Beliau pernah cerita ini berkaitan dengan Imam Syafi'i itu. Suatu ketika ada seorang syekh ulama, ahli ibadah ulama, namanya Syekh Idris. Ya, Syekh Idris itu orang yang tekun ibadah. Hati-hati aja sampai kedasatan makan barang haram. Ya, suatu ketika dia wudhu sambil kemudian mandi di sungai, setelah itu karena kondisi siang dia melihat ada beberapa apel ini lewat, mungkin jatuh dari pohonnya ke sungai. Ya. Karena kondisi panas, diambil satu apel ini. Dia berpakaian duduk di kerokot dimakan. Begitu masuk sak kerokotan itu, kemudian dia ingat, astagfirullah. Iki apel kan mesti milik uang, mesti milik pohon milik seseorang. Kenapa saya nggak jelas halalnya, sudah dapat izin makan, kok kemudian saya makan? Waduh, berarti nggak benar saya. Setelah itu dia menyusuri pinggirnya sungai itu, kira-kira apel ini jatuh dari pohon mana? Ternyata ada. Pohon itu yang kemudian beberapa pohon yang dahannya itu mentiung ke arah sungai, dan dia lihat beberapa apel jatuh. Wah, ini podo ini. Jadi pemiliknya ini. Dia ketuk rumahnya, begitu kemudian sampai dibukakan oleh orang, ya ada apa?
saya mau bertamu sekaligus mau tanya ini, ada apa ya bisa saya tanya? Apakah ini mungkin apel Bapak? Oh iya, ini apel saya apel saya. Saya tadi mandi di sebelah sana Pak, saya tidak tahu kondisi siang. Saya nggak sengaja karena dulu saya makan saat kerokokan. Nah oleh karena itu saya minta halalnya. Minta halalnya ya. Iya, ya boleh. Jadi sama minta halalnya, iya boleh. Tapi ketika sama minta halal ini saya halalkan. Tapi ada 2 syarat. Mana saya kerokokan ada 2 syarat. Ada 2 syarat baru saya halalkan. Apa? Syaratnya sama harus bekerja di sini selama 1 tahun tidak saya bayar. Hanya saya beri makan pagi dan sore aja untuk membersihkan daun-daun apel. Yang saya berkukuran itu alhamdulillah dengan saponi pagi sore. Setahun terus. Selamat saat kerokokan paman itu kayak kemudian nginep loh berapa puluh tahun gitu. Ya ini setahun itu. Syarat yang kedua nanti saya beritahukan. Syarat pertama dulu dijalankan. Hari demi hari demi halalnya saat kerokokan di kawal dia jalani sebulan 2 bulan sampai genap 1 tahun. Kemudian selama sudah 1 tahun dia minta izin Pak, saya sudah bekerja di sini Pak, menyapu yang Anda inginkan ini sudah genap 1 tahun. Saya mau minta izin dan minta halalnya. Iya. Saya berikan izin, saya berikan halal. Tapi ada syarat kedua perlu dilakukan. Iya kan dulu ada syarat. Apa syarat kedua? Saman harus mau tak kawinkan dengan putri saya. Ya, oh begitu ya. Loh, coba yang musik katanya. Kebetulan putri saya cuma satu-satunya. Yang saya mau kawinkan dengan zaman itu cuma satu-satunya, tapi ingat dia ini matanya tidak kelihatan. Waduh, ya tunanetra janti kawin bisa kok gak hebat. Dan rupanya telinganya juga tidak dengar. Waduh, kapan itu? Tangannya yang tidak ada, kakinya yang tidak. Itu yang SD apa guling Pak nanti loh ini belum sama anak dulu. Waduh, mereka dulu nggak halal loh. Oh ya, sudah anak saya di kamar itu sudah sama ya, sudah saya siapkan di situ. Sebentar lagi saya akan datangkan beberapa orang saya kawinkan sama. Ya. Jadi kemudian akhirnya diangkat nikahkan, ditunjukkan itu kamarnya. Ya, Syekh Idris ini ngelembung kan, waduh kawin bisa terus gak ketok, gak bro, gak tahu angan, waduh ini kodokan itu ya apa gelundang-gelundung tuh ini. Ya, begitu kemudian masuk, ya namanya orang nggak pernah menikah dan tidak pernah lihat perempuan begitu masuk. Dengan gemetar dia mengucapkan Assalamualaikum. Ya sudah kan biasa dia Assalamualaikum. Dijawab kan Waalaikumsalam dengan pandangan mata yang tajam. Pakai dia langsung ditutup malu. Balik datang orang tua ini karena kok salah kamar. Kok buatan sesuai yang Pak ini kamu dijawab karena kemudian sambil kemudian dia pergi mempersilahkan saya. Waduh, salah kamar, untuk ini maksudnya. Saya keluar lagi. Oh, begini, Idris. Saya ini sudah mencari-cari putri saya ini mau saya kawinkan dengan siapa. Saya mencari orang yang akan bisa saya titipi semuanya ini siapa. Ya, tapi begitu ketemu sama yang jujur, golek sing barang halal, wah apa ini? Ya. Akhirnya kemudian saya yakin ini jodoh. Apalagi sudah seistiqomah mantap.
Ya, oleh karena itu istiadah. Saya katakan dia buta. Selama ikut saya besarkan buta dari melihat kemaksiatan. Sudah delok api-api itu. Mantap kita situ. Dan dia itu adalah tuli dari mendengarkan kemaksiatan sing dirungokno api-api itu. Sedangkan tangannya tidak ada ketika untuk melakukan maksiat, kakinya tidak pernah digunakan untuk maksiat. Jadi utuh itu gak tahu kayak maksiat. Ini sudah saya. Waduh, gak mau ngomong kemah zaman mulai kan enak. Ya, akhirnya kemudian ya dapat 2-3 tahun saya Inggrisnya wafat. Jadilah kemudian ya anak yang lahir tadi dinamakan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Karena bapaknya seperti itu hadirin hati-hatinya, dan mbah-mbahnya memang sahabat Nabi, jadinya Imam Syafi'i yang keilmuannya luar biasa. 7 tahun Imam Syafi'i sudah menghafalkan Quran. Ya, anak kita 7 tahun kan si kain buka Iqra ini sudah hafal Al-Quran. 15 tahun hafal kitab hadis Al-Muwatta. Imam Maliknya sendiri mengarang nggak apa? Imam Syafi'i hafal dengan lahjah Quraisy, bahasa Arab yang bagus. Ya, ngomong enak kalau itu bahasa Arabnya. Nah, jadi ini menjadi kemudian kenapa? Dari kemudian sedangkan ibunya ternyata memang zuriyatun Nabi, anak cucunya Nabi. Ya. Dan kemudian ketika usia 4-5 tahun abahnya sudah tidak ada, oleh ibunya Nabi dibawa ke Mekah, ke rumah aslinya di sana. Jadi memang aslinya orang Quraisy, Imam Syafi'i. Nah, karena kemudian abahnya si hati-hati ngoten itu, jadinya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang luar biasa seperti itu. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, cerita tentang Imam Syafi'i masih panjang. Insyaallah akan kita sambung pada kisah itu, insyaallah. Wonten sing Pak kita monggo yang kita lihat. Kembali di Mas Abi tentang pewarna makanan. Saya pernah lihat di Google itu pewarna makanan terbuat dari hewan kecil, kutu kecil. Itu kalau di luar kan diternak, terus dijadikan pewarna makanan karmin. Kalau di kode makanan 120. Itu kan belum disamak, cuma dikeringkan terus dijadikan pewarna. Apakah itu najis? Iya. Jadi kalau berkaitan dengan karmin yang kita mulai di waktu sejumlah karmin di waktu. Nah, kita pernah dibahas di Bahsul Masail Wilayah NU Jawa Timur. Ada di tafsir jawabannya 3. Kalau mazhab Syafi'i nggak boleh, Mas. Karena kalau itu memang hewan, berarti kecil itu hasyarah, hewan kecil. Dan kalau mati, ya itu namanya adalah bangkai. Semut mati, itu bangkai aja. Kemudian kalau diminum kita, tempat minum kita sudah ada semut, pokoknya kemudian waqa'a binafsihi, jatuh karpe dewi, cukup dibuang. Termasuk juga laler, ada hadisnya itu setelah jatuh sendiri buang. Kemudian diminum, ya makruh. Ya saja najis tapi makruh, karena memang sulit dihindari. Buktinya tidak makruh ketika dikondisikan, direkayasa, semut pelaku cukup itu ya.
dilebono kemudian gelasnya itu pada ya. Sedangkan karmin itu kan direkayasa. Kalau menurut mazhab Syafi'i begitu itu hukumnya tidak boleh. Sedangkan tafsiran berikutnya mazhab yang lain Hanafi ada yang membolehkan dengan catatan. Ya, walhasil ya itu kemudian itu menjadi apa? Menjadi catatan kita. Sehingga kalau boleh begitu itu dihindari masyarakat. Dan ini saya diberitahu sendiri oleh Kiai Marzuki Mustamar. Salah satu poin yang kemudian saya Kiai Marzuki Mustamar kemudian harus dicopot itu, ya salah satunya ini. Ya, beliau sudah klarifikasi ke kita pas ke dalam beliau, dia cerita panjang, ini dilapak loh bahwasanya begini ini nggak boleh. Cuman ya seharusnya yang disampaikan dulu itu ada ditafsir tiga hukum. Nggak boleh Syafi'iyah, boleh Hanafi dengan catatan. Sing disampaikan oleh Marzuki sing nggak oleh itu. Padahal ada dua yang belum sampaikan hasil pasuk, yaitu yang membuat ramainya di apa itu di media sosial itu. Sehingga kemudian apalagi yang menyebut nama-nama produk tertentu, akhirnya yang punya produk itu datang ke pondok. Jadi ya aku gak mau jadi gitu, gak mau tenang gitu. Akhirnya itu direvisi. Ya, jadi ya, akhirnya kemudian ya banyak sebenarnya. Ya itu urusannya. Tapi yang mengatakan sudah ada salah. Saya sudah menyampaikan yang saya bisa, dia sampai kapanpun dengan ketua PB sampai mantul ya. Jadi artinya ini menjadi catatan kita ya. Kalau Syafi'iyah memang kalau begitu kemudian dikondisikan, dimatikan, bangkai. Kalau bangkai kemudian di apa itu dimasak dan sebagainya, jadi dibakar, dikondisikan rekayasa buatan asam. Sehingga kalau memang bisa cari yang lain. Dan ternyata produk yang lain karmen itu juga ada yang lain tidak dari itu ada. Sehingga MUI mengatakan boleh. Sehingga kan MUI mengatakan boleh, NU mengatakan tak boleh. Sebenarnya nggak ada tafsiran. Cara pandang beda. Ya, kalau begitu itu Mas Syafi'i ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak, pakai hadis Nabi dak ma yalibuka ila ma yalibuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukan, lakukan sesuatu yang meyakinkan. Kok gak yakin terus? Yus gak usah pewarna makanan pewarna yang sumber ya harus tahu kondisi. Ya apa saja. Begitu, lebih hati-hatinya. Penanya kedua kalau ada, monggo. Kita mengenai sujud syukur, syarat sujud syukur, caranya, kemudian waktu-waktu abad, waktu-waktu yang bagaimana diambilkan sujud syukur. Karena beberapa waktu yang lalu saya lihat itu ada jamaah haji pulang dari haji, turun dari pesawat itu langsung sujud syukur. Kita apa belum? Dalam keadaan pakai seperti yang sujud syukur. Sampun? Oke. Ya. Jadi saya bacakan di kitab yang Nafis ini. Sujud syukur itu sajdatun, satu sujud sekali, sekali sujud. Tusanu yang disunahkan, kharijah sholati, di luar sholat. Kalau di dalam sholat nggak boleh, harus di luar sholat, fakat saja. Kapan? Satu dari 4 hal. Salah satunya inda huduthi nikmatin, ketika dia baru mendapatkan nikmat.
au intifa'i nikmatin, atau dia terbebas dari musibah. Pesawat turun berarti dia selamat, tidak kena musibah apa-apa. Kemudian dia sujud syukur, sakjane pun benar. Hanya kemudian sujud syukur itu harus podo koyok sholat biasa, Mas. Ada rukun-rukunnya. Apa rukunnya sujud syukur itu? Niat. Niatnya berarti niatnya dia adalah nawaitu sajdata syukri. Saya niat sujud syukur sunnatan lillahi ta'ala. Kalau betul sakit dalam hati niat insun sujud syukur, kenapa cukup? Nah, kemudian ada takbiratul ihramnya, Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram langsung sujud, Mas. Setelah sujud kemudian duduk, posisinya kados tasyahud akhir. Boten sanget langsung. Kemudian adalah salam kanan salam kiri, yang keenam tertib urutan. Jadi sujud syukur itu kalau yang dilakukan jamaah haji itu di luar sholat pun benar. Sujud syukurnya menghadap ke arah kiblat saja, karena enggak sholat di syaratnya syarat sholat harus dipenuhi. Pakaiannya suci saja, ya sudah. Pakai sepatu lah, kalau sepatunya suci, ya siapa tahu kita sepatunya suci, mungkin kalau sepatunya wanyar, Mas, ya itu kalau cita mana boleh, ya. Atau dia pakai, dia simpan sepatunya, ya akhirnya boleh sepatunya baru, berarti nggak ada najisnya, ya sah-sah saja. Dengan tampilan itu, kemudian dia langsung sujud. Kalau dianggap tempat itu kemudian dianggap suci, ya boleh saja. Ya. Jadi simbol tempat itu, kalau itu bukan enggak suci, ya itu aja yang kurang tepat. Ya, idealnya dia langsung turun itu langsung Allahu Akbar, dipegangno sajadah umumnya. Ya sajadahnya harus siap. Kalau kemudian sujud langsung sujud syukur. Ya, tasyahud akhir salam. Mboten. Sing mboten tepak niku ketika kejadian di pengadilan. Ditetapkan bahwasanya Bapak Fulan bin Fulan sebagai mantan pejabat ini setelah terbukti dan sebagainya tidak terbukti bersalah dan Anda divonis bebas, begitu bebas langsung dilosor yang mengambil hakim, langsung langsung. Nah, model itu kurang tepat. Bisa jadi dilihat pakaiannya itu sedikit najis apa muta najis apa enggak, suci saja. Kemudian sepatu yang digunakan suci apa enggak. Kalau itu enggak suci jadi besar. Kemudian langsung glosor melakukan PHG itu wis ngadep kiblat bener apa enggak. Katakanlah wis lepas ke kiblat. Tetapi kan itu langsung buatan kan tempat pengadilan dicai wong akeh najis. Nah itu mbok bergeser nang musola pengadilan. Ora ono musola pengadilan, STTV, SCTV tak bisa ana ya stok kirim tok iki. Ya kalau sing meliput iki ya boleh ngono. Jadi sebenarnya itu kok. Nah, jadi memang sedangkan waktu-waktunya yang pokoknya kita mendapat nikmat kapan kita boleh sujud syukur. Kita terhindar dari mara bahaya apapun langsung sujud syukur boleh. Begitu. Ya. Ada yang lagi yang tanya? Cukup? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana
من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.